Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di video ini kita bisa dipertemukan kembali di channel Dani Ikan Hias. Dalam topik ini Abah akan menyampaikan bagaimana memanfaatkan waktu sehingga waktu ini produktif, juga bisa mendapatkan keberkahan ya, berkahan dari waktu ini, bisa sukses dunia akhirat. Banyak sih keterangan-keterangan yang menyatakan bahwa waktu ini sangat diperlukan demi kesuksesan dalam hidup. Mari kita saling belajar ya, baik bagi Abah maupun bagi rekan-rekan yang menonton video ini agar sukses bersama ya. Dalam Al-Quran juga kan menyatakan bahwa demi waktu sebetulnya manusia itu orang yang merugi kecuali orang yang beriman dan bertakwa. Dalam penjabaran yang luas ini, bahwa surat Al-Asr ini menjelaskan bahwa dalam pengertian secara luas bahwa kita sebagai manusia, sebagai makhluk harus memakan waktu agar kita berhasil dan sukses di dunia maupun kita kembali ke alam barzah. Nah, tentu dengan semaksimal mungkin, seefisien mungkin, seproduktif mungkin memanfaatkan waktu ini. Apalagi kita hubungan dengan ibadah ya, ibadah dengan arti yang luas. Ibadah baik itu habinanas maupun habinallah, sama-sama itu satu paket yang perlu kita perjuangkan dalam waktu yang sama ya, 24 jam, tidak berubah 24 jam. Jadi kalau orang yang cerdik tentu akan memanfaatkan waktu ini seproduktif mungkin. Dalam keterangan lain yaitu bahwa waktu ini bagaikan busur ya, melesat begitu saja ya. Tahu tadinya anak kecil sekarang sudah kakek-kakek, yang tadinya bayi sekarang sudah menginjak SMA, kuliah dan sebagainya. Yang tadinya bujangan sekarang udah menikah ya. Tadinya dia baru kerja, tahu-tahu sudah pensiun. Nah itu diibaratkan bahwa waktu ini bagaikan busur melesat ya, secepat mungkin itu, tahu-tahu dan tahu-tahu. Nah, karena itu manfaatkan waktu seproduktif mungkin ya. Terus ada penjelasan lagi dari Eropa ya, bahwa waktu itu time is money ya. Bagi seorang ekonom, bahwa waktu itu dimanfaatkan sebaik mungkin ya, untuk mendapatkan suatu yang bermanfaat ya, bermanfaat. Jadi waktu itu betul-betul berharga. Nah, menyikapi hal itu untuk kita selamat ya di dunia ini, agar kita bisa memanage dengan baik waktu ini ya. Yang pertama yaitu kita memanfaatkan waktu di pagi hari ya, khususnya kalau di pagi hari ini dalam agama Islam ini banyak sekali keterangan yang Abah tahu ya, memerintahkan untuk bangun pagi-pagi ya, jangan sampai telat untuk bangun pagi-pagi, karena di sana suatu keberkahan ya, keberkahan rezeki di sana. Yang namanya rezeki itu luas ya. Dan lagi secara fisika juga ya, fisika atau kimia, bahwa perputaran dunia ini bahwa di pagi hari itu cukup baik ya, bangun pagi itu untuk kesehatan badan ya. Jadi rezeki itu namanya luas, dalam arti luas ya, yaitu kesehatan badan juga, itu pada badan kita itu merupakan rezeki. Dan ada juga suatu keterangan bahwa dalam suatu cerita bahwa
ada seorang pedagang. Pedagang itu pakai onta ya, berjalan ke suatu daerah. Dia diperintahkan oleh Rasul, Nabi ya, agar memanfaatkan waktu untuk bekerja itu, perginya itu pagi-pagi. Di sanalah ada rezeki yang tersimpan di sana. Makanya dalam realita, dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana bahwa pagi-pagi ini berlomba ya, baik itu seorang pelajar, baik itu seorang pekerja, bahkan tukang loper koran itu lebih pagi ya, jam 4 pagi udah bangun ya, atau tukang sayur ya, tukang sayur dari pagi jam 3 itu udah berjualan ya, karena dampak dari sayur-sayuran itu seger ya, segar. Tuh tukang ikan itu seger ya, dari sanalah pagi itu sangat bermanfaat ya, mendatangkan rezeki ya. Itu sekelumit ya, bahwa pagi ini kita memanfaatkan waktu di pagi hari ya. Jadi jangan kita ini apalagi seorang penganggur, artian putus sekolah dan belum mendapatkan pekerjaan, dia bangun siang ya, kapan dapat rezekinya ya, karena kita tidak memanfaatkan keberkahan rezeki di pagi hari ya. Jadi kalau kita bisa membiasakan bangun pagi ya, bagi umat Islam itu dia jam 3 sudah bangun ya, untuk melaksanakan sholat tahajud atau lanjutkan dengan sholat subuh, dan kesananya bisa olahraga dan sebagainya ya. Itu manfaatkan ya untuk keberkahannya, karena janji Allah itu tidak akan meleset dan rasional ya, bahwa tadi yang diilustrasikan ya, para pedagang sayur, para pedagang buah-buahan, juga tukang lover koran. Karena kalau lebih pagi itu di sana ada suatu produktivitas ya, karena setelah malam tidur badan itu istirahat dan bangun tuh seger ya, sama alam juga mendukung secara kimia itu segarnya alam ini ya, tidak hanya badan, juga alam bumi ini berdampak ya dari pagi hari ini. Makanya manfaatkan waktu untuk sewaktunya untuk kita laksanakan suatu aktivitas ya, aktivitas mau bekerja maupun sekolah ya. Di pagi hari kita lihat bagaimana para pengendara yang bekerja, yang bekerja ke pabrik, ke kantor atau ke sekolah ya, berlomba di pagi hari ini. Terus untuk manajemen waktu yaitu rencanakan. Yang kedua itu rencanakan waktu ini ya. Waktu itu direncanakan, besok mau apa ya, di schedule ya, besok mau melaksanakan apa, jadi harus punya tujuan ya, direncanakan ya, agar tidak bingung besok tuh mau melaksanakan apa ya. Jadi direncanakan sematang mungkin. Juga misalkan kalau ada banyak kegiatan ya, ada 3 kegiatan ya, skala prioritas lah yang diutamakan, mana yang lebih penting ya. Jadi itu yang didahulukan. Itu untuk manajemen waktu ya. Kalau seperti apa sih, banyak sekali kegiatannya ya, kegiatan pekerjaan, juga sebagai kreator ya, juga sebagai pembudidaya ikan dan sebagainya. Itu kadang-kadang sangat sulit ya, tapi untuk kelancaran kehidupan abah ini ya, skala prioritas. Bila mana dalam pekerjaan ada tugas, itu yang diutamakan gitu ya. Jadi alhamdulillah lancar ya
terus dalam kegiatan di aplikasi atau di rumah gitu ya, bisa di prioritas mana yang lebih utama gitu ya. Itu manajemen ya, manajemen waktu yang kedua ya. Jadi skala prioritas kita utamakan, juga rencanakan ya besok tuh apa gitu kan. Jadi dengan rencana itu bila mana ada suatu undangan itu mana yang lebih utama, kadang-kadang bisa mengorbankan yang lain dalam arti tidak tepat ya untuk hadirnya, tapi mana yang dari 3 undangan itu yang lebih utama, demikian. Atau bisa diwakili sama siapa, atau kita bisa izin dan sebagainya ya, oh kita akan datang tapi terlambat. Jadi itu yang lebih opsi kedua yaitu rencanakan dan skala prioritas. Oke. Terus manajemen waktu yang lain ya untuk barokahan dalam memakan waktu itu, yaitu yang ketiga itu bersegeralah ya, bersegeralah melaksanakan tugas ya, jangan menunda-nunda waktu, karena kalau kita bersegera melaksanakan tugas akan ringan ya, akan ringan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut ya. Nah, kalau kita serentak tentu hasilnya juga tidak akan memuaskan, mungkin waktu untuk cek and recheck juga tidak sempat, akhirnya ala kadarnya ya hasilnya gitu. Seperti halnya seorang pekerja ada suatu laporan untuk bulan depan ya, bulan depan tuh 30 hari ya, 30 hari, tapi kalau dari sekarang kita kerjakan, dicicil, mungkin pada saatnya sudah selesai, bahkan lebih awal. Tentu ada waktu nih untuk mengerjakan pekerjaan yang lain. Coba kalau itu tunda, udah dekat, udah menginjak injury time tanggal 30, udah pekerjaannya udah nggak bisa dipastikan itu benar dan baik ya, karena ala kadarnya, karena belum sempat untuk cek and dicek. Juga tensi psikologi ini terlalu khawatir, terlalu stres ya. Stres itu diakibatkan kita sendiri ya. Oleh karena itu bersegeralah melaksanakan tugas ya, jangan menunda waktu. Untuk manajemen selanjutnya itu nomor 4-nya itu jauhilah pekerjaan yang sia-sia ya, karena pekerjaan sia-sia ini akan membuang-buang waktu ya. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari ini yang tidak berkaitan dengan profesi kita, tidak berkaitan dengan tanggung jawab kita, itu akan mengakibat terganggunya pekerjaan kita. Bukan berarti kita tidak refreshing ya, tapi refreshing yang mana ya, yang bermanfaat ya, yang bermanfaat. Ambil, walaupun itu suatu hiburan, tapi di dalam itu ada makna ya, makna di dalamnya ya. Nah, jadi wawasan kita, mindset kita ini ambil manfaat di dalamnya. Contoh soal kita sebagai kreator ya, live di TikTok atau di aplikasi modulasi atau aplikasi yang sifatnya sosial media ya, bisa komunikasi ini, itu bisa kita manfaatkan ya, berkata yang baik, bersilaturahmi ya, berinteraksi ya sesama manusia, terus mengambil mentransfer ilmu dari rekan kita. Nah itu bahwa namanya sosial media itu banyak sekali ya yang kita serap, apalagi sudah berbentuk organisasi ya. Ada manajemen atau ada suatu organisasi komunitas, nah pemilihnya, nah di sana banyak makna, apalagi ada mengadakan event-event. Cuman kembali kepada nomor 2, yaitu
perencanaan dan skala prioritas. Jangan sampai kita bentrok ya, bentrok acara dan akhirnya bingung. Akhirnya kita gunakan skala prioritas ya, skala prioritas. Jangan sampai yang satu dilalaikan, yang kedua juga dilalaikan. Akhirnya tidak ketemu dan akhirnya gagal ya untuk memakan waktu ya. Oke. Jadi jangan jauhilah pekerjaan-pekerjaan atau pergaulan-pergaulan yang tidak bermanfaat ya, seperti pergaulan-pergaulan anak muda ya, anak muda yang tidak jelas ya. Tapi tidak semua anak muda tidak produktif. Contoh anak muda yang masuk ke komunitas atau klub-klub olahraga ya, atau kesenian atau karang taruna yang ada visi dan misinya ya, ada wadahnya ya. Terus organisasi tentang kesosialan ya, keagamaan dan sebagainya. Nah itu yang jelas mindset kita nih masuk suatu organisasi atau bergaul dengan suatu kumpulan ya, itu apa di dalamnya ya, ada segi manfaatnya. Jauhilah kepada pergaulan-pergaulan yang tidak karuan ya, seperti ya minuman keras atau motor, geng-geng motor dan sebagainya, nggak ada manfaatnya ya. Jadi itu pekerjaan-pekerjaan yang sia-sia. Jauhilah pekerjaan yang begitu ya, baik untuk Abah sendiri maupun rekan-rekan ya, utamanya generasi muda ya, karena namanya juga darah muda ya. Manfaatkan waktu ini untuk waktu yang bermanfaat ya, masuk klub olahraga, sanggar kesenian, keagamaan, organisasi karang taruna dan sebagainya ya. Yang penting yang bermanfaat. Manajemen waktu selanjutnya yaitu yang nomor nomor kelima ya, memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Waktu tetap ya 24 jam tidak berubah, tapi saking padatnya satu kegiatan ya, ada kesempatan ya untuk melaksanakan suatu amal, perbuatan, kebaikan, sampaikan, karena itu bekal ya, bekal buat diri pribadi, buat manfaat buat rekan ya. Apa rekan itu perlu dibantu ya, bantu ya, bantu, karena nanti imbasnya kepada kita ya. Kalau kita mau membantu, mengkritisi, kritik membangun untuk kemajuan dia dan kita, itu mengepek ya kepada kita ya. Kita pergaulan dalam kehidupan sehari-hari ya, itu akan terbekas ya, terbekas dalam dirinya juga pada diri kita. Kita ini seolah membina diri sendiri agar lebih empati kepada orang lain, dan orang lain juga akan mengingat ya jasa kita. Kehidupan sosial itu tidak hanya di kehidupan sehari-hari, juga di keorganisasian di sosial media juga ada ya. Itu bisa saling berbagi ya, manfaatkan waktu sempit. Kalau toh kita mampu untuk membantu, bantulah gitu ya. Jadi manfaatkan waktu yang sempit ya. Jadi bukan alasan waktu yang sempit itu enggak dimanfaatkan. Terus kalau kita sudah berusaha, sudah memanage waktu, tapi tidak berhasil juga ya, udah oke lah dalam memanage waktu kita. Sudah bangun pagi, sudah merencanakan waktu, juga sudah menskala prioritaskan, juga tidak menunda waktu, juga tidak menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak berguna, yang sia-sia ya. Juga dalam kesempatan yang sempit juga menyempatkan untuk berbuat baik, tapi kok tidak ada imbasnya ya, tidak ada barokahnya. Nah ini kita kembali kepada Tuhan yang menciptakan alam dunia ini, bahwa kesuksesan, kepopuleran, kekayaan, kemasyuran, semua hanya Tuhan yang menentukan keberkahan waktu itu. Nah, kembali kepada keimanan dan ketakwaan.
Demikian penjelasan mengenai keberkahan atau manajemen waktu. Mudah-mudahan berguna baik untuk Abah sendiri juga Anda semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.